Shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, di mana saja Anda berada. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya Pendeta Jordan Joko Dwi Karyanto akan bersama Anda semua saja yang punya kerinduan untuk menikmati berkat secara khusus firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan memberikan tema untuk renungan kita hari ini adalah doa yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau menganugerahi kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera sukacita. Terlebih Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena hidup kami bukan hanya dari makanan secara jasmani saja, tetapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menjadi makanan bagi setiap kami, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan mengalami kehidupan yang menghasilkan buah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengar daripada apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Seringkali orang berkata begini, tidak mungkinlah Pak Pendeta bahwa keputusan Tuhan dapat diubah. Misalnya contoh, waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, begitu keadaan manusia sudah semakin jahat, maka Tuhan memutuskan untuk menghukum dunia dengan air bah. Dan Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, dan pada waktunya kemudian setelah selesai Nuh dan keluarganya diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera. 7 hari kemudian setelah mereka masuk di dalam bahtera, maka Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Dan tenggelamlah seluruh dunia. Bahkan air berkuasa atas seluruh dunia waktu itu selama 150 hari. Dan ini adalah keputusan yang tidak bisa dibatalkan atau diubah oleh karena Tuhan sudah memutuskan. Tuhan juga pernah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora sudah penuh dengan dosa dan kejahatan, maka Allah akan memusnahkan kota itu. Tapi Abraham berdoa syafaat, memohon kepada Tuhan. Seandainya di sana ada 50 orang yang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu? Sampai pada akhirnya yang paling kecil jumlahnya, yaitu jika ada 10 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu? Tuhan berkata, tentu tidak, jika aku dapati 10 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora. Tapi pada akhirnya karena tidak didapati 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, maka keputusan Tuhan tidak bisa diubah. Dan kota itu akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Salah satu lagi contoh tentang Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang diutus oleh Tuhan membawa seluruh umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa melakukan pelanggaran, marah, dan kemudian karena melihat bangsa Israel menyembah kepada patung lembu emas, sementara dia sedang doa puasa 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai, dan menerima 2 loh batu yang isinya adalah 10 hukum Taurat. Dalam kemarahannya, Musa membanting 2 loh batu itu. Dan itu dianggap oleh Tuhan melanggar daripada kekudusan Tuhan. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya dengan kemarahan yang ada. Bahkan pada waktu bangsa Israel menuntut air minum buat mereka, mereka begitu memaitkan hati Musa. Kemudian Musa mengajak para tua-tua, dan Tuhan berkata kepada gunung batu ini, supaya aku mengeluarkan air daripadanya. Tapi Musa hari itu tidak berkata kepada gunung itu, tetapi dia memukul gunung batu itu. Dan kemudian dengan marah, batu itu mengeluarkan air. Karena Tuhan membela firman-Nya. Tetapi Musa
telah melanggar kekudusan nama Tuhan. Itulah yang membuat kemudian Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa pernah berdoa memohon sekali lagi, izinkan Tuhan untuk aku bisa masuk ke tanah perjanjian bersama umat-Mu. Tetapi Tuhan berkata, tidak bisa Musa, karena kamu telah melanggar kekudusan namaku di hadapan umat. Nah, hari ini Anda mendengar bahwa ada sebuah doa yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Mari kita akan lihat dalam 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini adalah pesan Tuhan yang Yesaya terima untuk Raja Hizkia. Hari itu dia sedang mengalami sakit. Kalau Anda nanti lihat yang dia alami adalah sakit barah. Barah itu seperti semacam sakit bisul, tetapi yang bisa membuat orang jadi mati, meninggal. Karena penyakit itu sangat membahayakan. Dan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia. Ini sebuah keputusan yang Tuhan sudah sampaikan bahwa Raja Hizkia akan mati. Karena itu sampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Bahkan dikatakan kamu tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku tetap hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa, dia sungguh-sungguh menyampaikan apa yang dia selama ini sudah lakukan di hadapan Tuhan. Yesaya tidak pamer, tetapi mencoba untuk mengingatkan Tuhan. Meskipun Tuhan Maha ingat, tapi dia mencoba mengingatkan. Bahwa dia berkata, aku sudah hidup dengan tulus hati. Aku hidup dalam kesetiaan. Aku mencoba terus melakukan yang benar di hadapan-Mu. Tapi mengapa ini menimpa saya? Kalau boleh aku disembuhkan dong Tuhan. Lalu kemudian ayat yang keempat. Berkata demikian. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Dan karena karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah Hizkia. Jadi coba perhatikan bahwa inilah yang saya sampaikan tadi, sebuah doa yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Tuhan sudah memutuskan bahwa Hizkia sakit dan dia akan sembuh, bahkan dia akan mati. Tetapi kemudian Yesaya belum sampai keluar dari pelataran kerajaan di mana Hizkia ada, tiba-tiba firman datang kembali. Dan kemudian untuk menyampaikan bahwa Hizkia tidak akan mati, tapi dia akan sembuh. Bahkan perhatikan, dia diberi umur atau ditambahkan umur 15 tahun lagi. Dan luar biasanya ada bonus yang juga Tuhan berikan. Tuhan akan memagari kota Yehuda dari pengaruh yang jahat, dari ancaman daripada kerajaan Asyur. Ini adalah sebuah doa yang spektakuler menurut saya. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami hal yang sama, engkau mungkin sudah sakit atau sedang sakit, divonis dokter, sakitmu tidak ada obatnya lagi. Dan pesan kepada keluarganya,
kasih apa saja yang dia minta, untuk makan apa saja dia berikan saja, karena umurnya sudah panjang lagi. Mungkin engkau juga mendengar itu, tapi waktu engkau berdoa sungguh-sungguh seperti Hizkia, maka engkau akan mengalami kesembuhan yang ajaib. Tuhan yang bisa membalikkan keadaanmu, bahkan bisa membatalkan keputusannya seperti yang Hizkia alami. Mungkin kau sedang mengalami kebangkrutan dalam usahamu, mungkin keluargamu sedang mengalami prahara, masalah yang orang berkata sudah tidak bisa ditolong lagi, keluargamu pasti hancur. Ada harapan pada saat Anda dan saya berdoa sungguh-sungguh dan meneteskan air mata yang sungguh-sungguh, maka Tuhan menghargainya. Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah peristiwa yang dialami oleh Raja Hizkia masih dapat terjadi? Mungkin Anda bertanya begitu. Apakah ada ayat yang bisa menunjukkan bahwa kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kehendaki? Mari baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Berkata demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Lihat ya, jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Anda dan saya bisa meminta apapun yang Anda dan saya kehendaki. Bukan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana mungkin Tuhan melakukan ataupun mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki? Jawabannya adalah jikalau Anda dan saya, kamu tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam Anda. Ya, doa yang saya kehendaki saya sampaikan kepada Bapa dalam nama Yesus, lalu kemudian doa saya dikabulkan. Syaratnya adalah jika saya tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya ya tinggal di dalam saya, maka minta apa saja yang saya mau, saya kehendaki, Tuhan akan mengabulkannya. Jadi bisa membalikkan keadaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, apabila kalian tetap bersatu dengan aku, akunya Tuhan Yesus, dan ajaranku tinggal dalam kamu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau. Permintaanmu itu akan dipenuhi Bapa kita di sorga. Harus katakan amin. Karena inilah yang terjadi. Makanya tadi saya berikan tema doa yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Apapun yang Anda dan saya sedang alami hari ini, mungkin sekali lagi sudah sampai kepada waktunya di mana sepertinya selesai sudah. Semua tidak ada harapan. Semua sudah habis. Tetapi waktu engkau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam nama Yesus, maka bisa jadi keputusan yang Tuhan sudah buat atas hidupmu bisa diubah. Karenanya, mari dalam renungan firman Tuhan hari ini, semua kita menangkap kebenaran firman ini. Sehingga Anda dan saya akan dengan berani berdoa dalam nama Yesus. Ingat kenapa dia melakukan doa yang kita kehendaki atau Anda dan saya kehendaki. Karena kehendakmu dan kehendakku sinkron sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Kalau Anda diberkati oleh renungan ini, bisa bagikan kepada grup WA Anda atau siapa saja yang Anda kenal. Karena dengan demikian Anda sedang membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, bersyukur hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman. Bahasa yang kadang kurang dipahami, tetapi Roh Kudus akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Bahkan mengingatkan semua firman yang kami dengar hari ini. Supaya kami didapati menjadi pribadi anak-anak kesayangan Tuhan yang taat menjadi pelaku firman yang setia.
Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu dalam kesempatan yang lain dalam anugerah dan berkat Tuhan. Amin.